Bab 069, Selidiki Mereka. Seharian ini wajah Arthur terlihat lebih masam dari biasanya, wajahnya cemberut menambah sangar wajahnya. Apalagi kumis tebalnya membuat orang lain akan berpikiran sebenarnya Arthur lebih cocok menjadi seorang polisi Inggris yang berada di pedesaan, apalagi aksen Inggrisnya kadangkala keluar tanpa dia sadari, daripada seorang kepala pelayan. Arthur memang seorang pria keturunan Inggris yang selalu mengutamakan tata krama di dalam hidupnya. "Arthur," panggil Christian Smith. "Ada apa? Dari tadi wajahmu itu seperti orang kalah perang saja. Ada apa? Untuk apa kamu cemberut seharian? Apa kamu tidak capek? Aku yang melihatnya saja sudah capek." "Astaga, apa yang kamu lakukan?" tanyanya lagi. Arthur hanya melengos tidak peduli, karena bagaimanapun dia tidak ingin membuat Christian semakin kesal. Namun rasa jengkelnya terlanjur bersarang di dada bidangnya. Arthur bahkan tidak menyukai kedatangan Brett dan Ruben, duo tikus itu. "Ada apa? Kamu harus mengatakannya kepadaku. Aku tidak tahan melihat wajahmu yang seperti kain lap itu. Kumal dan sangat kucel, ayo buang tampang masammu itu." "Aku semakin kesal melihatnya," omel Christian kembali. "Astaga, jangan sampai kamu kesal seperti itu. Siapa suruh Tuan mengkhianatiku?" omel Arthur kembali. "Siapa sih yang mengkhianatimu? Aku bahkan tidak mengerti sama sekali," kata Christian heran. "Udah. Daripada kamu merajuk seperti itu, ada kerjaan yang harus kamu lakukan, menyelidiki seorang gadis," katanya lagi. "Gadis? Astaga Tuan, siapa lagi gadis yang sekarang Tuan incar? Ingat umur Tuan, malu sama anaknya. Kalau Clay protes gimana? Tuan mau tanggung jawab. Seandainya dia kembali, maka Tuan mau menerima protes dari dia. Tuan bersedia." "Astaga Tuan, jangan mencari masalah lagi," kata Arthur tiba-tiba. "Apa maksudmu sekarang?" "Aku sedang mengincar seorang gadis," kata Christian dengan marah. Kemudian Christian mengambil sebuah koran dan melemparkannya ke arah Arthur sehingga Arthur sampai terdiam. "Tuan, untuk apa Tuan selalu melayangkan koran ini ke wajahku? Apa Tuan kira wajahku ini tong sampah?" tanya Arthur marah. "Biar kamu makin pintar, kamu harus banyak membaca, jangan sampai kamu diserang penyakit bodoh. Kalau kamu seperti itu terus maka kamu akan ketinggalan zaman. Kamu pikir aku sedang mengincar seorang gadis? Kamu mau aku cukur kumismu sampai gundul?" ancam Christian kesal. "Astaga, Tuan, Anda jangan selalu mengancamku untuk mencukur kumisku. Aku tidak akan bisa menerimanya," kata Arthur panik. Terlihat Arthur menutupi kumisnya dengan tangannya, dia takut Christian akan benar-benar mencukur kumisnya. "Sudah, kemari kamu, aku tidak akan mencukurnya. Seandainya, kalau kamu tidak bisa diajak untuk kerjasama baru aku akan mencukurnya." "Hahaha," keke Christian dengan senyum menggoda. Christian kemudian menatap Arthur yang telah menjauh darinya. "Lo kok menjauh? Kemari dong, aku akan memintamu untuk mencari tahu gadis ini. Kemari," perintah Christian. Arthur kemudian mendekat ke arah Christian, karena kini di tangannya telah tersedia sebuah amplop coklat tebal. Arthur memandang amplop itu dengan cemas. Tampak dahinya berkerut, karena melihat amplop itu. Arthur sepertinya ketakutan. "Ambil ini Arthur," perintah Christian kembali. Arthur sama sekali tidak bergerak, karena curiga melihat amplop itu. "Astaga, apa isinya? Jangan-jangan surat pemecatan. Apa Tuan akan memecatku?" pikir Arthur sambil melamun. "Tidak," kata Arthur tiba-tiba. Dia terlihat sedikit histeris melihat amplop yang masih ada di tangan Christian. Jeritannya membuat Christian terkejut dan sesaat melongo melihat wajah Arthur yang pucat pasi. "Astaga, ada apa? Mengapa kamu menjerit? Apa kamu ingin membuat aku mati terkejut?" tanya Christian panik. "Kamu masih sehat Arthur? Atau karena umurmu yang sudah lanjut membuat dirimu seperti orang kehilangan akal?" tanya Christian bingung. Christian semakin panik karena Arthur masih belum menjawabnya. "Arthur," bentaknya lagi. Arthur terlihat bingung karena dia tidak menyangka Christian membentaknya. "Apa yang membuat kamu ketakutan seperti itu?" tanya Christian heran. Arthur kemudian menunjuk amplop yang ada di tangan Christian. "Itu," katanya masih dengan wajah pucat. "Itu apa sih?" tanya Christian dengan bingung. Christian bahkan menunduk dari kursinya untuk melihat benda yang ditunjuk oleh Arthur. "Astaga, ada apa sebenarnya Arthur?" tanya Christian lagi. "Amplop Tuan, amplop itu," katanya dengan panik. Christian menarik napasnya dengan kesal. "Amplop ini maksudmu?" tanyanya sambil mengangkat amplop itu. "Iya Tuan,
Itu pasti amplop yang berisi pesangon saya bukan? Tuan akan memecat saya, katanya dengan wajah memelas. Mengapa aku harus memecatmu? Kamu memangnya salah apa? Aku tidak pernah berniat untuk memecatmu, kata Christian dengan bingung. Dari mana kamu tahu aku akan memecatmu? Tanyanya bingung. Dari Ruben dan Brett Tuan, mereka akan meminta Tuan memecat saya, kata Arthur dengan cepat. Jangan berprasangka buruk dulu. Aku tidak pernah memecatmu dan tidak ada niat sama sekali, katanya lagi. Arthur kemudian menatap Christian dengan lega. Jadi untuk apa amplop itu? Tanya Arthur heran. Untuk itulah aku memanggilmu untuk mendekat kemari. Ayo ambil, perintah Christian dengan sabar. Arthur kemudian membuka amplop itu lagi dan kali ini dari amplop itu berjatuhan ke lantai foto-foto gadis muda. Astaga Tuan, ternyata Anda tidak hanya mengincar satu orang gadis tetapi dua sekaligus. Untuk apa Anda menyelidiki mereka? Tanya Arthur heran. Hubungi salah satu detektif kita, katakan agar segera menyelidiki dua orang gadis itu. Aku ingin tahu latar belakang mereka berdua. Apakah mereka berniat jahat dengan Springku? Aku ingin memastikannya, kata Christian lagi. Apa maksud Anda Nona Audi? Mereka memangnya mau menipu Nona Audi? Tanya Arthur heran. Setahu saya Nona Audi wanita pintar dan dia tidak akan mudah ditipu oleh orang-orang seperti itu, kata Arthur yakin. Arthur melihat Christian terdiam dan sepertinya sedang melamunkan sesuatu, hanya saja dia tidak mempedulikan Arthur sama sekali. Christian terus saja mengerutkan dahinya sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Tanyanya lagi. Christian segera menyadari panggilan Arthur dan mulai melihat ke arah Arthur. Ada apa? Mengapa kamu memanggilku? Tanyanya heran. Tuan, apa Tuan pikir Nona Audi akan mudah ditipu? Tanya Arthur heran. Kamu selidiki saja mereka berdua, minta detektif kita segera melakukannya, katanya kembali. Baik Tuan, tapi kalau Tuan mau menyelidikinya mengapa Tuan tidak kembali saja, Tuan? Tanya Arthur kembali. Pulang ke negara Mama? Tanya Christian kembali. Bagaimana denganmu? Kamu mau ikut? Tanya Christian heran. Sudah pasti, aku sudah belajar bahasa di sana, tenang saja, katanya kembali. Boleh juga usulmu itu, kata Christian kembali. Tapi Tuan, maaf ya, kalau boleh tahu untuk apa Tuan menyelidiki kedua wanita ini? Apakah karena Tuan akan menikahi mereka berdua? Tanya Arthur heran. Tutup mulutmu. Apa kamu mau aku cukur kumismu itu? Ancam Christian kembali. Sudah tentu dia menolak tegas keinginan Christian. Aku belum bisa mengungkapkannya Arthur, aku takut mulut embermu itu akan membocorkannya. Tunggu saja, aku pasti akan membawa orang yang pantas aku perjuangkan, katanya di dalam hati. Sementara Arthur memandang Christian dengan senyum penuh misteri. Aku sebenarnya sudah bisa menebaknya Tuan, hanya saja aku tidak mau mengatakannya kepada Tuan. Biar Tuan menemukannya sendiri, kalau saat itu tiba maka keadaan mungkin sudah tersebar kemana-mana karena mulut Tuan seperti burung yang terus saja berkicau. Pasti Tuan akan memberitahukannya kepada Ruben dan Brett, orang-orang kesayangan Tuan, batin Arthur dengan wajah sok tahu. Bab 070, Kepergian Sonia. Kiki pulang dengan wajah lesu, dadanya terasa sangat sakit. Jauh lebih sakit dari belasan tahun yang silam. Dia segera membuka pintu apartemennya dan melihat Sonia sedang mengepaki barangnya. Kiki menatap Sonia dengan heran. Kamu mau kemana Sonia? Tanya Kiki heran. Aku disuruh pindah ke rumahnya Mama Audi, katanya kembali. Loh kok pindahnya mendadak? Tanya Kiki heran. Aku juga tidak mau Ki, tetapi Mama Audi memaksaku, kata Sonia tidak nyaman. Apa Mama? Kamu sudah memanggilnya dengan panggilan Mama? Tanya Kiki heran. Iya, mengapa Ki? Kamu marah? Tanya Sonia dengan nada ketus. Astaga, aku tidak peduli dengan hal itu Sonia. Sejak kapan kamu mulai bicara kasar seperti itu? Tanya Kiki dengan heran. Kamu sepertinya iri Ki. Kamu iri melihatku mempunyai seorang ibu bukan? Ki, selama ini aku menganggapmu seperti saudaraku sendiri. Tetapi sekarang setelah aku menemukan mamaku, mengapa kamu tidak ikut senang? Kamu sepertinya iri, kata Sonia kesal. Kiki terkejut dengan perubahan Sonia, tidak dia sangka Sonia akan bersikap seperti itu. Tidak San, kamu boleh memiliki dia sebagai ibumu. Selamat ya, kamu sudah menemukan ibumu yang hilang, kata Kiki dengan getir. Lo kamu mengejek aku Ki? Kamu sekarang memusuhi aku? Tanya Sonia kesal. Astaga Sonia, sejak kapan aku mengejekmu? Sedikitpun aku tidak pernah berniat untuk mengejekmu.
Aku tahu kamu sekarang sedang bahagia bukan? Selamat ya, aku tidak akan memusuhimu karena hal itu. Jadi jangan pernah merasa aku tidak bahagia karena kamu bahagia. Aku tidak pernah iri kepadamu Sonia, bisik Kiki sedih. Kiki merasakan perubahan Sonia, dia merindukan Sonia yang lembut dan baik hati. Kamu sudah kuanggap seperti saudaraku sendiri, tolong Sonia jangan pernah meragukan kasih sayangku kepadamu, kata Kiki mulai terisak. Matanya memerah, beban yang dia rasakan sejak dari rumah Audi kini dia tumpahkan seluruhnya. Kiki menangis terisak-isak. Sonia mendekati Kiki dan memeluknya. Maafkan aku Ki, karena aku sebenarnya tidak ingin menyakitimu. Aku bahkan tidak tega melihatmu menangis. Sudah Ki, jangan sedih, sekali lagi maafkan aku ya Ki, kata Sonia. Mereka akhirnya berpelukan karena kesedihan yang mendera Kiki, beban yang dia rasakan membuat hatinya benar-benar sakit. Pengkhianatan, kekecewaan bahkan kerinduan bercampur aduk membuat tangis Kiki semakin terpuruk. Sonia heran melihat kesedihan Kiki. Ada apa Ki? Apa kamu ada masalah lain? Tanyanya lagi. Kiki memandang Sonia kembali, ada perasaan sedih yang tergambar jelas di wajahnya. Mengapa Ki? Mengapa kamu bisa sesedih itu? Apakah karena aku? Tanya Sonia kembali. Tidak sama sekali tidak, aku bahkan ikut berbahagia bersamamu karena kamu telah menemukan kebahagiaanmu, kata Kiki kembali. Ki, jangan sedih Ki. Aku sudah salah dengan berkata kasar kepadamu. Aku kesal karena kamu tidak mendukungku. Aku juga merasa memiliki kesamaan dengan Mama Audi, kemungkinan bisa saja dia mamaku bukan, Ki? Tanya Sonia kembali. Kiki menatap Sonia, kali ini dia tidak akan membuat Sonia sedih, walaupun hati Kiki terasa pedih. Aku masih memiliki Papa A. Aku akan mencari dia, tetapi bagaimana mencarinya? Batin Kiki miris. Ki, aku diminta Mama Audi untuk pindah ke rumahnya. Kamu juga ikut aku saja ya, pinta Sonia kembali. Tidak usah San, karena aku sama sekali tidak ingin mengganggumu. Aku bahkan sama sekali tidak mau mengurangi kebahagiaanmu. Silakan kamu tinggal di sana, karena aku akan tinggal di sini itu pun kalau kamu mengizinkannya. Karena aku tahu ini adalah rumahmu, kata Kiki kembali. Tentu saja boleh Ki, kamu boleh tinggal di sini. Aku akan pindah ke rumah Mama Audi karena aku tidak dapat menolak keinginannya, kata Sonia kembali. Kiki hanya bisa tersenyum dengan lemah, walaupun dadanya terasa sakit namun Kiki tetap memandang Sonia dengan hangat. Aku hanya bisa ikut berbahagia bersamamu, selamat ya Sonia, bisik Kiki. Aku akan memberikan semuanya kepadamu Sonia, karena kamu sebenarnya orang yang baik, batin Kiki lagi. Kalau begitu aku akan membantumu untuk mengepak barang-barangmu ya, kata Kiki kembali. Kamu benar tidak mau ikut Ki? Kalau kamu mau aku akan mengatakannya kepada Mama Audi, kata Sonia kembali. Tidak usah Sonia, aku sama sekali tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman. Nikmati saja kehangatan dan rasa cinta seorang ibu, karena memang itu yang selalu kamu dambakan bukan? Walaupun selama ini kamu sudah mendapatkannya dari kedua ibu kita, kata Kiki kembali. Aduh Ki, aku lupa mengatakannya kepada ibu. Kalau ibu tahu aku meninggalkanmu maka aku pasti kena semprot ibu Ki. Bagaimana ini? Tanya Sonia lagi. Aku yang akan menjelaskannya kepada ibu. Kamu tenang saja ya, ibu akan menjadi urusanku, kata Kiki kembali. Sonia menatap Kiki dengan rasa terima kasih. Ki, terima kasih, bisik Sonia. Tidak apa-apa San, pergilah. Temui keluarga barumu, semoga kamu berbahagia ya, kata Sonia. Mereka kembali berpelukan sampai akhirnya Sonia melihat sebuah tas ransel tua milik Kiki. Ki, apa kamu masih menyimpan tas ransel ini? Mengapa kamu tidak membuangnya? Tanya Sonia heran. Tidak San, jangan ini adalah jati diriku, kata Kiki dengan pilu. Astaga, kamu sudah tidak mungkin memakainya Ki. Tapi kalau kamu menganggap itu adalah jati dirimu maka aku tidak akan meminta kamu membuangnya Ki. Bukankah kamu pernah mengatakan kepadaku kalau tas ransel itu mengingatkan kamu akan kekecewaanmu? Tanyanya kepada Kiki. Memang mengingatnya sama saja mengingatkan aku akan kekecewaanku sendiri, namun aku tahu kalau aku tidak menyimpannya maka aku akan merasakan rasa bersalah kepada diriku sendiri. Aku sepertinya tidak pernah hidup di dunia ini, San, kata Kiki dengan sendu. Kiki membongkar isinya. Lihat, semuanya adalah barang-barang masa kecilku. Bisik Kiki lagi. Sonia memperhatikan semua barang yang ada di dalam tas itu karena Sonia tahu barang-barang itu sangat berharga untuk Kiki. Sebaiknya kamu sekarang juga berangkat ke rumah Mama Audi, takutnya kemalaman.
Aku akan membantumu mengangkat semua barang-barangmu. Kalau bisa kamu sesekali menginap di sini ya. Karena aku tidak mau kesepian seperti ini, bisik Kiki lagi. Jangan takut Ki, karena aku akan pulang sesekali untuk menjengukmu, bisik Sonia. Dia kemudian memeluk Kiki dan mengucapkan selamat tinggal kepada Kiki. Setelah semua koper Sonia masuk ke dalam bagasi mobilnya, kini Sonia melambaikan tangannya dan meninggalkan Kiki sendirian. Selamat jalan Sonia, aku doakan semoga kamu selalu bahagia, bisiknya lagi. Tetapi entah mengapa perasaan Kiki sama sekali tidak enak, Kiki merasa Sonia akan terus meninggalkannya sendirian. Perasaanku tidak nyaman, apakah Sonia benar-benar meninggalkanku dan melupakanku? Aku merasa sepertinya akan kehilangan dirinya. Ya, Tuhan semoga perasaanku tidak benar sama sekali, pikir Kiki sedih. Kiki terus saja menatap kepergian Sonia dari kejauhan, dan matanya masih saja melihat Sonia sampai akhirnya Sonia tidak kelihatan sama sekali. Kiki sadar setelah kepergian Sonia, maka Kiki kini hanya hidup sendirian, tidak ada satu orang pun yang akan menemaninya. Papa, aku sekarang hanya memiliki dirimu, jadi jangan tinggalkan aku juga ya, bisiknya terisak sedih. Dia menghapus air mata yang mengalir di kedua pipinya yang mulus. Kiki tidak menyadari ada sepasang mata yang kini sedang memperhatikan dirinya. Audi, kamu bodoh sekali, rutuknya dengan kesal. One hour later. Bab 071, awal baru untuk Sonia. Sonia terus saja menatap Kiki dari kaca spion mobilnya, sampai dia berbelok dari tikungan dan tidak melihat Kiki lagi. Maafkan aku Ki, aku meninggalkanmu. Aku harus mengurus kehidupanku sendiri, bisa saja Mama Audi adalah mamaku karena jujur saja aku melihat banyak persamaan di antara kami. Aku memang menyayangimu Ki, tetapi aku juga harus mencari kebahagiaanku, bisiknya lagi. Sonia terus saja mengendarai mobilnya dengan segera memulai kehidupan barunya dengan rasa sukacita. Aku memang sudah menerima kasih sayang dari Ibu Winarsi. Ibu sangat baik kepadaku dan Kiki, tetapi aku merasa ada yang kurang dengan keadaan itu. Apakah aku manusia tamak? Maafkan aku Ibu, aku bukan tamak tetapi aku ingin disayangi orang yang mempunyai kemiripan denganku. Aku sudah bosan ketika aku kecil Ibu selalu mengenalkan aku kepada orang lain, dan mereka menatap Ibu dengan rasa tidak percaya. Seolah-olah Ibu adalah pengasuhku. Aku tersiksa Bu, pikir Sonia sedih. Sonia terus saja membelah macetnya lalu lintas dengan gesit, sampai akhirnya dia sampai di rumah Audi dan penjaga rumah membukakan pintu untuk Sonia. Silahkan masuk, Nona, katanya dengan hormat. Sonia menganggukkan kepalanya menikmati seolah-olah dia memang pulang ke rumahnya sendiri. Perasaannya itu terus saja berkembang hingga dia merasakan kebahagiaan dan membuat dia semakin tersenyum lebar. Sonia, kamu sudah datang sayang, kata Audi. Kemudian dia memeluk Sonia dan mengecup keningnya. Audi kemudian merangkul Sonia dan mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah. Nita, kamu bawa kopernya Sonia ya. Ayo, Sonia kamu ikuti Mama ke kamarmu sekarang juga, katanya lagi. Sonia kemudian menatap Audi kembali, dan dia memeluk Audi. Mama, terima kasih banyak sudah mau menjadikan aku anakmu. Aku sangat bahagia sekali, entah mengapa aku merasa dekat denganmu. Jiwaku sangat tentram bersama denganmu Mama, katanya kembali. Audi menatap Sonia kembali, kemudian mengecup kening Sonia dengan penuh kasih sayang. Iya, sayang. Mulai sekarang kamu adalah anak Mama, bisik Audi. Mereka kemudian saling tersenyum satu sama lain. Audi kemudian menggamit tangan Sonia agar memasuki kamarnya. Kamar Sonia berada di lantai 2, kamar itu sangat luas, jauh lebih luas dari apartemennya sendiri. Sonia kemudian melihat kamar itu sangat mewah, bahkan ada satu ruangan khusus untuk tempat berganti pakaian, walk-in closet. Di sana terdapat lemari penuh berisi pakaian dan semua keperluan wanita muda. Tas, sepatu bahkan perhiasan dan semua aksesori lainnya. Semuanya keluaran merek terkenal dari perancang yang telah mendunia. Kamar dengan nuansa merah muda lembut membuat suasana menjadi sangat feminim. Dindingnya dialasi dengan kertas dinding dengan motif mawar kecil merah muda yang sangat lembut, demikian juga dengan tirainya. Bahkan semua perabot tidurnya juga berwarna merah muda. Astaga, warna merah muda, warna yang paling aku benci, pikir Sonia bingung. Tetapi Sonia tidak berani mengatakannya karena Audi terlihat semangat sekali menunjukkan semua isi kamarnya kepada Sonia. Lihat Sonia, Mama memang menyediakan kamar ini untuk anak Mama. Maaf ya, mudah-mudahan kamu suka karena Nak-Nak sangat menyukai warna merah muda. Mama juga mengetahuinya dari Bisumi, katanya sedih.
Audi terlambat mengetahui kesukaan putrinya, karena dia menolak kehadiran putrinya sendiri. "Maafkan Mama, sayang," bisiknya sedih. "Mama," panggil Sonia kembali. Dia melihat wajah Audi berubah menjadi sedih, Sonia segera menghiburnya. "Mama tenang saja, sudah tentu warna ini adalah warna kesukaanku juga," katanya dengan hangat. "Benarkah? Karena pada dasarnya Mama juga sudah menganggap kamu adalah anak Mama. Jadi Mama tentu saja sangat bahagia ternyata kesukaanmu sama dengan Nak-Nak," jawab Audi dengan bahagia. Sonia hanya bisa tersenyum dan menatap Audi dengan sayang, karena dia juga ikut bahagia mendengar ucapan dan kehangatan Audi. "Kapan kamu mulai pemotretan?" tanya Audi kembali. "Kemungkinan minggu depan Ma, karena aku memang mengambil waktu ini untuk rehat. Jadwalku terlalu padat selama ini, jadi aku butuh istirahat," kata Sonia kembali. "Kalau begitu, kamu harus memanjakan dirimu sendiri. Mama akan menyediakan fasilitas untukmu. Mobil dan supirnya, kemudian semua fasilitasmu akan Mama berikan. Mama akan memberikan kartu VVIP untuk semua keanggotaan semua kegiatan yang akan kamu ikuti dan kartu kredit unlimited untuk membeli semua keperluanmu. Kamu adalah putri Mama sekarang. Jadi Mama berharap kamu itu dapat lebih santai bekerja, jangan terlalu lelah ya," kata Audi kembali. Audi tersenyum melihat binar kebahagiaan di wajah Sonia, karena bagaimanapun dia sekarang merasa telah menemukan putri yang telah dia buang selama ini. "Mama, maafkan aku, entah mengapa aku memiliki rasa keterikatan dengan Mama," bisiknya lembut. Sonia pun semakin mempererat pelukannya membuat Audi semakin bahagia. Audi bahkan menganggap Sonia lah anak yang dia cari selama ini dan tidak perlu mencarinya lagi. Sumi yang memperhatikan mereka dari depan pintu merasa ada sesuatu yang janggal, dia terus saja menatap Sonia dan Audi dari kejauhan karena dia tidak berani masuk karena takut mengganggu kebahagiaan mereka. Nita yang membawa koper Sonia heran melihat wajah Sumi, sepertinya Sumi sedang memikirkan sesuatu. Dia menyentuh tangan Sumi, tetapi Sumi terlihat sangat terkejut. "Ada apa Bi Sumi?" tanya Nita dengan heran. Nita kemudian menatapnya kembali, sementara Sumi akhirnya terlihat pasrah. "Kemari," ucap Sumi. Dia menarik tangan Nita agar menjauh dari ruangan itu, dan kemudian mereka berdiri agak jauh dari pintu kamar Sonia. "Nita, Bibi masih belum bisa menerima keputusan majikan kita," kata Sumi kembali. "Ada apa Bi? Bukannya Bibi sendiri juga bingung menentukan yang mana di antara mereka yang Bibi anggap sebagai anak kandung majikan kita?" tanya Nita heran. "Justru itu, Bibi merasa ada yang salah, tetapi Bibi sendiri tidak tahu apa yang salah," katanya lagi. "Astaga Bi, bisa saja memang itu putrinya. Bibi lihat bukan, wajah dan postur tubuh mereka sama, jarang loh Bi ada orang yang mirip sekali seperti itu. Bahkan yang sudah jelas anak kandungnya saja bisa saja tidak mirip. Jadi kemungkinan Sonia anak majikan kita Bi," kata Nita kembali. "Iya, Bibi akui memang mereka memiliki wajah yang sangat mirip. Bahkan mereka itu bukan hanya mirip tetapi wajah Sonia memang mirip dengan majikan kita sewaktu muda. Andaikan aku menemukan satu bukti saja maka aku akan mempercayainya," kata Sumi kembali. "Bukti? Bukti yang bagaimana maksud Bibi?" tanya Nita. "Entahlah, Bibi sendiri juga tidak tahu," kata Sumi kembali. "Baiklah kalau begitu Bi, sebaiknya kita mengantarkan barang ini ke kamar Sonia. Kalau tidak nanti mereka heran, kita jangan terlalu lama di sini Bi. Mari," ajak Nita kembali. Mereka akhirnya berjalan menuju kamar Sonia. Kali ini Nita mengetuk pintu kamar Sonia yang memang sudah terbuka dari tadi. "Masuk, kemari. Nita dan Bisumi, kalian bantu membereskan koper milik Sonia ya. Aku mau ke kamarku untuk istirahat dulu," kata Audi. Setelah dia mengecup kening Sonia, akhirnya Audi meninggalkannya bersama Sumi dan Nita. "Mari Non, Bibi saja yang membereskannya," kata Sumi kembali. Nita kemudian meletakkan koper itu di lantai kamar, kemudian dia membuka koper tersebut. Sementara Sonia berniat akan membantu mereka, tetapi Sumi menghalanginya. "Tidak usah Non, nanti Non capek. Duduk saja, biar Bibi saja yang membereskannya bersama Nita," kata Sumi kembali. "Baiklah kalau begitu Bi," kata Sonia kemudian. Kemudian Sonia segera duduk di kursi yang berada di balkon. Kamar Sonia terletak di lantai 2, dari sini dia dapat merasakan angin yang bertiup dengan sepoi-sepoi. Sementara Sumi dan Nita terus saja membongkar koper Sonia, sampai akhirnya dia melihat benda yang berada di koper Sonia. "Astaga, benda ini," kata Sumi. Dia melihat ke arah Sonia dengan rasa terkejut dan mata membelalak. Bab 072, dia adalah Nak-Nak.
Sumi menatap Sonia kembali dan kali ini dia berharap memang Sonia adalah Naknak. Gadis kecil yang dia buang belasan tahun yang lalu di pasar. Sonia bahkan tidak mengetahui kalau dia sedang diperhatikan oleh Sumi dari kejauhan. Sumi melihat Sonia duduk sambil terkantuk-kantuk, karena hembusan angin yang menyegarkan. "Ada apa, Bi?" tanya Nita. Nita melihat tiba-tiba Sumi terdiam, tangannya seperti memegang sebuah benda lama yang dia sangat kenal. "Astaga, benda ini," kata Sumi. "Ada apa, Bi?" tanya Nita heran. Sumi memperhatikan sebuah gaun anak kecil yang sangat dia kenal. Sumi segera berlari ke arah Sonia sambil memegang gaun tersebut di tangan kirinya. Dia kemudian memeluk Sonia dengan perasaan bahagia. "Naknak, Naknak, akhirnya Bibi dapat menemukanmu, maafkan Bibi karena meragukanmu. Jangan tinggalkan Bibi lagi ya," katanya dengan tangis yang menyesakkan dada. Sonia yang hampir saja tertidur karena hembusan angin langsung terkejut melihat tingkah Bisumi, dia bahkan kebingungan melihat Bisumi. Dia melihat di tangan Bisumi ada sebuah gaun anak kecil. Gaun itu berwarna merah muda. "Apa maksudmu, Bi?" tanya Sonia dengan terkejut. Sumi menatapnya kembali, dan berharap apa yang dia pikirkan tidaklah salah. Sumi kemudian menatap wajah Naknaknya kembali. Dari sana dia menyadari kalau Sonia masih kebingungan melihat tingkah lakunya. "Kamu tahu Sonia, kamu adalah Naknak, anak yang dicari Non Audi selama ini. Kamu itu adalah anaknya. Aku sama sekali tidak menyangka kalau kamu itu ternyata adalah Naknak. Aku menyayangimu bahkan melebihi diri Bibi sendiri. Astaga, Bibi akhirnya menemukan dirimu. Jangan pergi meninggalkan Bibi lagi," kata Sumi dengan isak tangisnya. Sonia menatap Bisumi yang terus saja menangis. Akhirnya dia menyadari kalau Bisumi menganggap dia adalah Naknak. Namun Sonia menatap ganjil gaun anak kecil yang ada di tangan Bisumi, dia hanya diam dan tidak berbicara sama sekali. Sepertinya dia mengetahui sesuatu tetapi dia tidak mau mengatakannya. Nita bahkan menyadari ada yang ganjil dari tatapan Sonia, hanya Bisumi saja yang tidak menyadarinya. Nita lalu menatap wajah mereka dan dia melihat bagaimana sedihnya Bisumi yang terus saja memeluk Sonia. "Bi, Bi," panggil Sonia. Sonia kemudian melepaskan pelukan Bisumi, sebenarnya ada rasa iba di hatinya tetapi Bisumi masih belum terlihat tenang sama sekali. Kini dia menatapnya dan Sonia pun berharap Bisumi mau menjelaskan apa maksudnya. "Ada apa, Bi?" tanya Sonia. "Non, lihat gaun ini. Ini adalah gaun yang Non pakai ketika Bibi membawa Non ke pasar waktu itu. Baju ini masih baru dan pertama kali Non pakai. Bibi ingat karena Non terlihat sangat cantik dengan gaun ini," katanya sambil menunjuk gaun kecil itu. Sonia kemudian memperhatikan gaun itu. Dia mengingat kembali mengapa gaun itu bisa berada di kopernya. "Astaga, sejak kapan gaun anak kecil itu ada di koper bajuku? Apakah ini milik Kiki?" pikir Sonia heran. Dia teringat pakaian mereka memang berada di lemari yang berbeda, karena banyaknya baju yang dia miliki membuat Sonia harus memakai lemari milik Kiki. Tetapi kalau ini milik Kiki berarti Kiki, astaga, pikir Sonia heran. Sonia sama sekali tidak ingin memberitahukan kemungkinan yang dia ketahui dan membiarkan kesalahan itu terjadi. "Aduh Non, padahal Bibi sudah mencarimu kemana-mana. Akhirnya Bibi menemukanmu," kata Bisumi kembali. Tangis Bisumi sudah mulai reda dan kini dia bisa terus menatap Sonia dengan perasaan bahagia, karena dia tahu Sonia ternyata adalah Naknak yang dia cari selama ini. "Sebentar Non, Bibi akan memberitahukan mamamu ya," katanya dengan penuh kegembiraan. Sonia menatap kepergian Bisumi dan dia dapat merasakan kalau Bisumi terlihat sangat bahagia. "Maafkan aku, Bi. Aku sama sekali tidak akan mengatakan kepadamu yang sebenarnya," bisiknya kembali. Nita merasa heran melihat wajah Sonia, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Seharusnya Sonia terlihat gembira dan terkejut, tetapi ini hanya terkejut saja dan tidak ada kegembiraan yang tulus. Sonia bahkan terlihat sedang memikirkan sesuatu. Nita merasa seharusnya dia menyetujui perkataan Bisumi dari awal bahwa ada yang tidak cocok di sini. Kini keadaan terbalik, sekarang Nita yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malah Bisumi yang mempercayai kalau Sonia itu adalah Naknak. Nita mendengar suara langkah kaki dari luar kamar dengan tergesa-gesa, ternyata Audi dan Bisumi yang datang. Mereka kemudian bergegas masuk menjumpai Sonia. "Benarkah apa yang Mama dengar dari Bisumi? Kamu adalah anak Mama yang sesungguhnya," kata Audi sambil tersenyum bahagia. Audi menitikkan air matanya dengan penuh rasa bahagia, ada kelegaan yang terpancar di raut wajahnya yang cantik. "Sonia anakku, aku sekarang percaya kalau kamu adalah putriku yang hilang. Kamu tidak akan pernah Mama tinggalkan lagi,"
kamu adalah darah daging Mama. Sonia merasa terharu dan dia menerima cinta Audi dengan penuh kasih. Tetapi Sonia menerima yang bukanlah haknya, itu jauh lebih kejam dan tidak adil. Audi dan Bisumi saling tersenyum, kebahagiaan yang mereka dapatkan tanpa disadari membuat mereka terus-terusan mengucapkan syukur karena ini adalah merupakan sebuah mukjizat. Awalnya Mama sudah pasrah untuk menemukan putri Mama, tetapi sekarang ternyata kamu adalah putri Mama yang sebenarnya. Kamu itu adalah anak yang telah kubuang, maafkan Mama ya, bisiknya lagi. Sonia merasa bahagia karena dia sudah menemukan cinta kasih seorang ibu. Kita tidak perlu lagi melakukan tes untuk menguji apakah kamu ini anak Mama atau tidak. Perasaan seorang ibu sudah pasti tidak akan salah, kata Audi kembali. Sekarang Mama sudah lega, setelah ini Mama akan mengurus surat-suratmu dan mengajukan penambahan nama keluarga Mama di belakang namamu. Maafkan karena Mama tidak pernah memberikanmu nama. Bahkan surat-surat kelahiranmu saja pun tidak pernah Mama urus. Mama sangat berterima kasih kepada ibumu yang telah membantu membesarkanmu dan memberimu sebuah nama, bisiknya lagi sambil menggenggam tangan Sonia kembali. Sonia tersenyum bahagia, dan menerima semua kehangatan Audi yang sebenarnya bukanlah haknya. Mulai sekarang karena kamu adalah putri Mama, maka kamu harus belajar mengolah perusahaan yang Mama miliki. Kamu juga boleh berhenti menjadi seorang model, jika kamu mau maka Mama akan menjadikanmu menjadi salah satu pemimpin di perusahaan Mama, katanya lagi. Apa Ma? Menjadi seorang pemimpin? Tanya Sonia dengan terkejut. Audi menganggukkan kepalanya dan merasa kalau dia tidak salah mengucapkannya. Iya, benar, seorang pemimpin, katanya lagi. Sonia merasa sangat senang, setidaknya dia sudah melampaui rasa kecemasannya selama ini. Dia selalu menerima proyek sebagai seorang model dengan banyak berharap dia memiliki tabungan masa tua. Setiap model pasti akan mencemaskan ketika dia tua nanti. Kalau sudah tua maka tidak semua perusahaan mau memakainya kembali. Bahkan nyaris tidak terpakai sama sekali. Ya Tuhan, aku seperti mendapatkan durian runtuh, pikir Sonia. Walaupun usianya masih muda, Sonia sudah memikirkan kehidupannya kelak. Mungkin karena dia terbiasa hidup sendiri dan semua kehidupannya dia yang menanggungnya membuat dia harus berpikir jauh ke depan. Sekarang aku tidak perlu cemas lagi, bisik Sonia kembali. Sekarang kamu katakan kepada manajermu untuk segera menjumpai Mama dan kita akan memutuskan kontrak dengannya. Tetapi kalau Kiki temanmu mau, dia boleh pindah menjadi manajer Kiki. Siapa nama manajermu? Tanyanya lagi. Lina Ma, kata Sonia. Lina, tanya Audi terperanjat.